Malam itu, saat Hardi Pranata sekeluarga makan malam, Dita merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada papanya. Tak biasanya beliau selalu diam dan hanya banyak menghela napas. Bahkan papa tidak menunggu Dita dan mamanya selesai. Beliau langsung meninggalkan meja makan begitu makanan di piringnya habis. Kalau diperhatikan lagi, mama juga terlihat tak biasa. Beliau seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak sampai hati. Seolah sesuatu yang ingin dikatakan tertahan di dalam mulut. "Ada apa, Ma?" tanya Dita akhirnya saat membantu mamanya membereskan meja makan. Begitu mereka juga selesai makan malam. Iren menghela napas. "Tadi Dennis kemari. Dia bicara dengan papa." Dita tertegun sejenak. Sebenarnya cukup terkejut juga. Setelah sekian hari, untuk apa Dennis kemari? Ada keperluan apa lelaki itu menemui dan berbicara dengan papa? "Dita," Iren menyentuh tangan putrinya untuk mengambil atensi. "Sebaiknya kamu bicara berdua dengan papa." Dita lekas mengangguk. Dennis kemari pasti ada hubungannya dengan dia. Jadi sebaiknya sekarang Dita bicara dengan papa agar dia tahu kepentingan apa yang Dennis sampaikan. Papa sedang duduk di teras saat Dita menemuinya. Dita pun duduk di sebelah papa, tepat di kursi yang berjarak meja dengan kursi lain yang papa tempati. "Kamu kok di luar? Nanti masuk angin." Dita tersenyum karena perhatian dari papa yang tidak pernah berkurang sedikit pun padanya. Cinta pertamanya itu selalu memberinya kasih sayang tak peduli bagaimana kondisinya saat ini. "Papa kenapa menyendiri begini?" "Menyendiri?" Hardi Pranata balik bertanya lantas terkekeh. "Papa cuma lagi suntuk karena kerjaan banyak." "Gak biasanya," cibir Dita. "Banyak pikiran ya?" Kalau ditanya banyak pikiran atau tidak, Hardi Pranata tak bisa menjawab tidak. Urusan pekerjaan bukanlah yang dia pikirkan, melainkan tentang putrinya. Rumah tangga Dita yang sudah di ujung tanduk. Hardi Pranata tidak tahu keputusan apa yang akan Dita ambil setelah putrinya tersebut punya kesempatan untuk berbicara dengan Dennis. Mediasi dari pengadilan, kapan? Akhirnya papa yang memulai pembicaraan dengan topik berat itu. Keputusan untuk mengajukan surat cerai ke pengadilan adalah keputusan Dita sendiri tanpa campur tangan papa dan mama. Memangnya perempuan mana yang sanggup hidup berumah tangga dengan lelaki yang berselingkuh? Ayah dan ibu mertua Dita sudah mendatangi rumah Hardi Pranata. Tentu saja tanpa Dennis. Mereka datang untuk meminta maaf karena kesalahan Dennis. Terlalu malu akibat perselingkuhan yang Dennis lakukan. Mama Rianti bahkan sampai menangis di hadapan Dita. Akan tetapi, Dita hanya menjawabnya dengan senyuman saja. Mengenai panggilan untuk mediasi, pihak pengadilan menetapkan besok siang. "Besok, Pak," jawab Dita kemudian. "Kenapa?" "Bagaimana kalau Dennis menolak perceraian itu?" Dita tersenyum tipis. Datang kan, Pak?" "Bilang apa memangnya?" "Dennis tidak mau bercerai dengan kamu. Dia ingin bicara lagi. Papa memberinya kesempatan untuk bicara dengan kamu." Hardi Pranata mengulurkan tangannya ke atas meja. Dengan segera Dita memberikan tangannya sendiri untuk digenggam oleh papanya. Hardi Pranata menatap putrinya lembut. Tatapan yang tak pernah gagal untuk membuat Dita tenang karena merasa dunia yang kejam tidak akan mampu merapuhkannya selagi tangan papa masih memberinya genggaman. "Tapi semua ada di tangan kamu. Papa dan mama tidak akan memaksa atau menjadi penghalang kebahagiaan kamu. Ikuti kata hatimu, Dita. Semua keputusan yang kamu ambil, papa akan mendukungnya." Dita mengangguk.
Dita tahu papa akan mengatakan itu. "Pah, Dita minta maaf karena sudah gagal membina rumah tangga. Sekali lagi membuat papa dan mama repot." Papa dan mama tidak pernah merasa direpotkan. Kamu harus tahu itu. Kamu putri kami satu-satunya. Semua yang kami lakukan hanya untuk kamu. Hardi Pranata memotong dengan tegas. Dita membalas genggaman tangan papanya. Dita nggak tahu apa Dita bisa kembali sama AA. Yang jelas, gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan dan mediasi akan dilakukan besok. Apapun hasil mediasi itu, Dita harap itu adalah yang terbaik. Iya, apapun hasilnya, yang harus kamu ingat adalah kamu selalu punya rumah untuk pulang. Ucapan Hardi Pranata tersebut mengakhiri topik tentang rumah tangga Dita. Mereka sepakat untuk melalui semuanya bersama-sama. Hardi Pranata dan Iren tidak akan pernah berhenti mendampingi Dita. Malam itu, Dita dan papanya kemudian bicara berdua tentang apa saja seperti saat Dita belum menikah. Mereka mengingat kembali hari-hari saat Dita masih kecil hingga beranjak dewasa. "Kamu ingat saat belajar naik sepeda dulu?" Dita mengangguk-angguk. "Iya, papa malah lepasin pegangan di sepeda Dita. Kan nabrak jadinya." Hardi Pranata tertawa melihat Dita yang cemberut. Dulu saat belajar sepeda kecil dengan 2 buah roda samping kecil, Hardi Pranata memegangi bagian belakang sepeda yang Dita kayuh. Karena mengira putrinya tak akan jatuh, jadi dia melepas pegangannya. Tak disangka Dita menoleh dan ketakutan karena tak dipegangi. Alhasil, sepeda kecil Dita menabrak gerbang rumah. Untung saja roda samping menjadikan sepeda Dita tetap berdiri. Jadi Dita tak jatuh. Tapi tetap saja gadis kecil itu menangis karena takut dan terkejut. "Kamu saja yang terlalu penakut." Dita mengerucutkan bibirnya tak setuju. "Ih, enggak ya. Papa aja yang terlalu enteng jagain Dita." "Enggak apanya. Kamu saja saat kelas 3 SD masih papa yang bantu parkirkan sepeda kecil kamu. Masih papa juga yang keluarkan dari parkiran di sekolah. Sementara teman-teman kamu yang lain sudah bisa sendiri." "Itu bukan penakut, papa. Lagian papa juga sih. Dita udah besar masih aja ngintilin." "Ngintilin bagaimana? Kamu kan tidak mau berangkat sekolah kalau tidak diantar papa. Memangnya kamu lupa? Kamu itu masih papa antar sampai masuk SMP. Masuk pendaftaran SMA juga masih papa yang ngantar. Dulu saat kamu ikut karya wisata, nangis sama guru karena kangen papa jadi minta telepon. Tidak ingat juga." "Ungkit terus," kata Dita jengah. Hardi Pranata tertawa lagi. Sudah lama sekali rasanya dia tak mengobrol seringan ini dengan putrinya. Tak ia sangka putri kecilnya yang dulu cengeng dan penakut kini sudah dewasa. Bahkan hampir-hampir bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Tapi ya, meskipun Dita cengeng, Dita nggak ngadu ke guru saat dijailin teman. Dita juga nggak ngeluh ke papa mama saat jatuh di sekolah dan lutut luka. Dita membuat pembelaan. "Kan kalau masalah sekecil itu kamu ngadu, berarti kamu tidak besar-besar. Kamu masih anak kecil." Tukas Hardi Pranata santai. "Kamu yang mulai belajar melakukan apa-apa sendiri kan saat kelas 11. Sebelum itu kamu masih ngadu ke papa. Ngadu juga saat pertama kali kamu dikasih hadiah sama teman laki-laki kamu." Iya, Dita memang selalu bergantung kepada papa dan mama. Namun dia tidak merasa malu akan hal itu. Dia bahkan tak malu diantar papa sampai di depan kelas. Dan tak malu dijaga di sekolah saat SMP oleh papa karena dia sedang sakit. Dia justru senang. Senang karena punya papa dan mama yang terbaik di dunia. Karena keasyikan mengobrol, tak terasa malam sudah larut. Iren memanggil mereka untuk beristirahat karena besok akan menjadi hari yang cukup melelahkan. Maka dari itu, mereka harus menyiapkan diri. Lebih-lebih Dita yang tak lain adalah tokoh utamanya.